Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Setelah menjadi jomblo ngenes selama hampir sebulan, akhirnya seminggu lagi versi bajak laut dari One Piece Chapter 1054 akan segera rilis. Yap, jika kalian baca kembali One Piece Chapter 1053 dengan lebih menghayati, kalian pasti menyadari jika banyak tanda tanya besar yang harus dijelaskan lebih detail oleh Oda Sensei. Seperti pernyataan Green Bull yang dia katakan jika pihak Angkatan Laut saat ini tidak memiliki cukup personel untuk mengurus kekacauan yang terjadi di Wano Kuni. Bahkan saat ini keadaan dunia di luar Wano Kuni sedang sangat kacau. Dan saking kacaunya, sampai-sampai Lord Bagi Sama bisa menjadi kaisar lautan yang baru. Kekacauan di dunia yang fana ini terjadi setelah berita besar hasil reverie dan kejadian di Marijoa tersebar melalui koran lampu merah milik Morgan. Hal tersebut terjadi tepatnya di One Piece Chapter 956. Sebagian besar angkatan laut bergerak untuk menangkap para Shichibukai setelah sistemnya dihapuskan pada sidang reverie. Lalu Monkey D. Dragon dan pasukan revolusioner melakukan pergerakan setelah mendengar berita mengejutkan yang berhubungan dengan Sabo. Kurohige pun tak mau ketinggalan untuk meramaikan kekacauan yang terjadi saat ini. Jika kita tarik alur waktunya, kejadian pada One Piece Chapter 956 terjadi sehari sebelum penggerebekan Onigashima oleh Luffy dan aliansinya. Lalu pada One Piece Chapter 1053, alur waktunya yaitu seminggu setelah Kaido dan Big Mom berhasil dikalahkan. Itu artinya sudah ada gap waktu sekitar 9 hari dan dunia pun masih dalam keadaan yang kacau. Berbicara mengenai akhir dari arc Wano Kuni, Mimin jadi teringat dengan perkataan Oda Sensei pada acara Jam Festa ke-20. Saat itu, Oda memberikan wejangan seperti ini. Teruntuk para Opler, Wano sebentar lagi akan mencapai klimaksnya. Dan setelah perang Wano berakhir, sesuatu yang menyeramkan akan terjadi. Sabo akan ... Vivi akan ... dan Hancock akan... Yap, arc Wano telah resmi berakhir pada One Piece Chapter 1053 dan final saga dari One Piece akan langsung dimulai pada Chapter 1054. Sehingga informasi mengenai kejelasan nasib dari Sabo, Vivi, dan Hancock akan sangat pas dimunculkan pada One Piece Chapter 1054 yang merupakan awal dari final saga. Karena ketiga karakter tersebut memiliki hubungan jasmani dan rohani dengan Luffy. Kita kesampingkan prahara yang menimpa Sabo dan Vivi, karena pada video ini Mimin akan fokus untuk menjelaskan nasib dari para Shichibukai. Sudah 9 hari berjalan setelah pengepungan para Shichibukai oleh Angkatan Laut. Seharusnya sih hilalnya sudah terlihat, apalagi saat ini Bagi sudah resmi menjadi seekor Yonko. Pertama, coba kita prediksikan apa yang terjadi pada Boa Hancock. Nasib dari Hancock menjadi salah satu yang paling dinantikan. Pasalnya, Oda sendiri yang bertitah jika saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Salah satu petinggi Angkatan Laut yang diketahui menuju ke tempat Hancock adalah Koby. Namun sepertinya dia bersama dengan banyak armada kapal perang beserta para wakil admiral. Karena mereka tak hanya melawan Boa Hancock saja, namun mereka harus bertarung melawan satu kampung yang berisikan warga dengan kemampuan haki, baik itu Ken Bunsoku haki serta armamen daki. Bahkan pasukan pasifista saja tak cukup untuk menghadapi warga kampung Kuja, sehingga kemungkinan besar pasukan Angkatan Laut juga membawa senjata baru mereka, yaitu SSG. Fujitora mengatakan jika kekuatan yang dimiliki oleh SSG dapat menggantikan peran dari Shichibukai. Semengerikan itukah SSG? Seharusnya SSG merupakan penyempurnaan dari pasifista. Ingat, jika Dr. Vegapunk telah banyak melakukan penelitian mengenai lineage factor. Dan fakta terakhir yang terkuak, dia sempat meneliti ketahanan tubuh dari King, ras Lunaria terakhir. Laser dari pasifista dikatakan berasal dari Kizaru. Selain itu, Vegapunk juga dapat mengekstrak kekuatan buah iblis Kaido menjadi artificial Zoan. Yap, Judge dan Queen saja mampu memodifikasi anak-anak dan tubuhnya sendiri dengan berbagai kekuatan buah iblis. Seharusnya Vegapunk yang lebih jenius dari mereka pun bisa. Bayangkan jika semua hasil penelitian dari Dr. Vegapunk digunakan pada SSG.
di mana SSG memiliki kekuatan dari buah iblis yang diekstrak pada DNA mereka, ditambah tubuh keras, serta otot kawat tulang besi yang didapatkan dari DNA Kaido dan King. Jika memang seperti itu, tubuh dari SSG tak akan dapat terluka hanya dengan armamen daki biasa, tapi harus menggunakan serangan yang dilapisi dengan Advance Haki Raja plus Bushoku Haki. Sehingga wajar jika buah Hancock dapat dikalahkan oleh Angkatan Laut nantinya. Chichibukai selanjutnya adalah Mihawk. Mihawk masih memegang titel sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Pada One Piece Chapter 956, dia diperlihatkan dikepung banyak armada kapal perang milik Angkatan Laut. Meskipun sendirian, Mihawk masih memiliki babon-babon peliharaan yang kekuatannya tak kalah membagongkan. Dan pasti hal itu akan menyulitkan Angkatan Laut meskipun ada beberapa Vice Admiral yang diutus untuk menangkap Mihawk. Sehingga seharusnya butuh setidaknya satu Admiral plus SSG agar dapat menangkap Mihawk. Nah, salah satu Admiral Angkatan Laut saat ini masih melanglang buana di samudera. Dia adalah Admiral Fujitora. Fujitora tak diperbolehkan kembali ke markas besar Angkatan Laut sebelum dapat membawa kepala Luffy dan Law ke hadapan Fleet Admiral Asuzuki alias Buah Kainu. Fujitora sepertinya tak bergerak ke Wano karena saat ini malah Admiral Green Bull yang berada di Wano Kuni. Apakah Fujitora malah ditugaskan untuk menangkap Mihawk? Menarik. Jika memang Mihawk sampai terdesak dan berhasil melarikan diri, tidak menutup kemungkinan jika dirinya akan berafiliasi dengan Yonkou Shanks. Karena dengan hal itu, pihak Angkatan Laut akan berpikir dua kali jika ingin melanjutkan perburuannya untuk menangkap Mihawk. Selain itu, Mihawk merupakan tipikal orang yang tak suka mencari keributan, sehingga beraliansi dengan Shanks adalah pilihan yang tepat. Chichibukai selanjutnya adalah Buggy, si badut hoki. Saat ini statusnya bahkan sudah menjadi Yonkou. Pada One Piece Chapter 956, markas besar Buggy telah dikepung oleh Angkatan Laut dan dipimpin oleh Vice Admiral Stainless. Saat itu, Buggy memerintahkan kroconya untuk bertarung melawan mereka, dan jika ada kesempatan, Buggy akan melarikan diri. Jika saat ini Buggy diangkat menjadi seekor Yonkou, sudah dapat dipastikan jika dia dan krunya berhasil mengalahkan seluruh Angkatan Laut yang mengepungnya. Namun, apakah alasan sebenarnya Buggy bisa mendapatkan gelar Yonkou? Setelah pertarungan Enies Lobby, Garp memberikan wejangan pada kru topi jerami jika di dunia baru dikuasai oleh Yonkou yang memiliki kekuatan serta pengaruh yang besar di sana. Hal terpenting untuk menjadi Yonkou adalah seekor bajak laut harus memiliki teritori kekuasaan. Hal ini juga dikonfirmasi dalam novel Ace. Jika teritori dan armada besar sangatlah penting jika seseorang ingin menjadi Yonkou. Di dunia baru, Buggy memiliki markas pusat yaitu di Pulau Karaibari, serta armada bajak lautnya sudah sangat besar, ditambah berisikan orang-orang yang kuat, yang bahkan para angkatan laut lebih takut dengan anak buahnya ketimbang si badut itu sendiri. Selain itu, Buggy juga memiliki pengaruh besar di dunia baru, terlebih lagi setelah kekalahan Doflamingo. Kini dialah satu-satunya bajak laut yang menguasai perdagangan senjata ilegal di dunia bawah. Selain merupakan mantan kru dari bajak laut Roger, Buggy memiliki orang dalam, yaitu Shanks, yang tentunya paling berpengaruh di antara semuanya. Bagaimana jika sosok bajak laut yang dibicarakan oleh Jackie saat dia melakukan podcast dengan Gorosei adalah Buggy? Oleh karena itu, Gorosei tak berpikir dua kali untuk menjadikan Buggy sebagai Yonkou pengganti dari Big Mom. Lalu Chichibukai yang terakhir adalah Edward Weevil. Pada One Piece Chapter 956, dia hanya terlihat dikepung oleh para kroco angkatan laut saja, sehingga hal itu tak akan menyulitkan Weevil untuk melarikan diri sebelum para dedengkot angkatan laut datang untuk menangkapnya. Sampai saat ini, Weevil dan Miss Bakin masih memiliki hasrat birahi yang belum terpenuhi, yaitu mengalahkan sisa-sisa bajak laut Shirohige termasuk Marco untuk mengambil harta Gonogini yang seharusnya Miss Bakin dapatkan. Dan salah satu cara untuk memuluskan rencananya adalah berafiliasi dengan seekor Yonkou, mengingat mereka sudah tak memiliki hak prerogatif lagi setelah pembubaran sistem Shichibukai. Weevil tak mungkin akan berafiliasi dengan Shanks dan Luffy, karena kedua Yonkou ini memiliki hubungan jasmani dan rohani dengan Marco. Sedangkan Weevil tak mungkin berafiliasi dengan si brengsek Peach, karena dialah yang menyebabkan dia dalam tanda kutip menjadi anak yatim
serta membuat ibunya dalam tanda kutip menjadi janda. Dan bagilah Yonko tempat mereka akan berlabuh, dan bagi akan dengan senang hati menerima mereka dalam bajak lautnya. Bersama jika Oda Sensei sangat terinspirasi dari manga Dragon Ball, bagi dapat diibaratkan sebagai Mr. Satan dalam serial Dragon Ball, sedangkan Weevil dan Miss Bakin dapat diibaratkan sebagai Majin Buu dan Babidi dari serial Dragon Ball. Yos nakama, itulah video prediksi mengenai nasib para mantan Shichibukai dan alasan sebenarnya bagi bisa menjadi Yonko. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.